Yesus Kristus, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu, seraya kami menaikkan puji, syukur, dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami semua boleh mengerti dan memahami maksud firman-Mu pada malam hari ini. Tapi sebelumnya ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami, lewat tutur kata kami, tingkah laku kami, dan kepikiran kami. Ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Keluaran 21, ayat 26 dan 27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Perenungan kita pada malam hari ini diberi tema melindungi yang lemah. Sebagai pengantar kita untuk memasuki renungan, mari kita lihat bersama mengenai kitab Keluaran ini. Nama kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani adalah Ve'ele Shemot, yang artinya inilah nama-nama. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kitab Keluaran diberi nama Exodus, yang berarti keluar. Secara sederhana, yang dimaksudkan keluaran adalah berjalan keluar atau meninggalkan. Maksud buku Keluaran ini ingin menggambarkan Tuhan memimpin Musa dan umat Israel keluar dari negeri penjajah, yakni Mesir, untuk menuju suatu negeri baru yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Meninggalkan masa perbudakan yang dialami sebagai suatu bentuk tekanan dan penindasan. Sebab hubungan bangsa Mesir dan bangsa Israel tidak dalam kondisi wajar. Bangsa Mesir menjadikan bangsa Israel sebagai budak yang kehadirannya hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu menguntungkan bangsa Mesir. Israel sendiri dibayang-bayangi oleh tindakan bangsa Mesir yang setiap saat melakukan intimidasi dan menekan. Bangsa Israel tidak bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Ia tergantung pada pengaturan bangsa Mesir. Pokok yang hendak diangkat dalam buku Keluaran ini adalah bagaimana usaha bangsa terjajah, yaitu bangsa Israel, untuk terbebas dari keterpurukan karena penjajahan. Yang menarik adalah usaha pembebasan dari perbudakan ini tidak semata-mata tergantung dari bangsa Israel itu sendiri, tetapi terutama pembebasan karena campur tangan dari Tuhan Allah. Tuhan Pencipta yang begitu menyayangi umatnya,
Israel. Peristiwa pembebasan dari tanah perbudakan di Mesir adalah merupakan titik balik kehidupan orang Israel yang tadinya terpuruk dan ditindas sebagai budak. Oleh Allah, mereka dimerdekakan dan diselamatkan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini ingin membahas peraturan yang melindungi para budak sebagai satu kelompok masyarakat yang tergolong lemah dan rentan terhadap tindakan eksploitasi dan kekerasan yang masih berkelanjutan. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-26 dan 27. Di situ dikatakan bahwa apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Di dalam ayat 26 dan 27 ini merupakan peraturan yang mengatur kompensasi apa yang harus diberikan kepada seorang budak yang menerima perlakuan tindak kekerasan yang mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh yang penting bagi seorang manusia. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang berarti manusia di mata Allah berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh sebab itu pemazmur menulis, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Mazmur 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna yang dapat kita petik di dalam ayat 26 dan 27 pembacaan kita pada malam ini? Makna terdalamnya adalah bahwa seorang budak juga manusia, bukan barang kepunyaan tuannya. Seorang budak itu punya hak untuk hidup. Dalam situasi kerusakan mata atau gigi yang dialami oleh seorang budak karena tindak aniaya sang tuan, maka mereka diberikan status bebas. Sebuah status yang biasanya diberikan kepada seorang budak yang telah bekerja selama 6 tahun. Ini adalah bentuk keberpihakan Tuhan terhadap kelompok yang lemah. Dan itu berarti kita juga sebagai umat manusia, kita sebagai umat Tuhan harus menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang lemah. Karena itu adalah wujud tindakan kasih kepada Tuhan melalui sesama. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah seperti pada ayat-ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa manusia sangat berharga di mata Tuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Sehingga barang siapa yang menyakiti ciptaan Allah ini, termasuk manusia itu sendiri, harus menanggung akibatnya. Peraturan ini dibuat, tujuannya adalah agar sesama manusia saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong sebagai ciptaan Tuhan yang sama-sama mulia. Dengan demikian,
Bila peraturan ini diterapkan oleh kita semua, maka orang tidak lagi seenaknya menyakiti sesamanya, sekaligus mengurangi angka kriminalitas yang terjadi. Inilah tujuan Allah yang sebenarnya membuat peraturan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada malam hari ini, ada 2 poin yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, menunjukkan kepedulian kepada kaum lemah adalah merupakan wujud sikap hidup orang percaya. Sebagai contoh dalam hubungan dengan asisten rumah tangga, maka perlakukanlah dia sebagai anggota keluarga kita, dan berikanlah gaji sesuai kesepakatan bersama, serta waktu untuk dia beristirahat. Dan yang kedua, perlihatkan sikap menghormati sesama, dimanapun kita berada, sebagai bentuk hormat kepada Tuhan yang menciptakan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami tunduk di hadapan-Mu. Seraya kami menaikkan puji syukur terima kasih Bapa, di mana kami sudah boleh menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi biarlah itu boleh mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, pada kesempatan malam ini ya Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk jemaat Galilea yang beribadah keluarga pada malam hari ini, yang beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memberkati ibadah-ibadah yang kami lakukan di hadapan-Mu. Biarlah di dalamnya kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan kasih dan sayang di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk Ibu Pendeta Desi Watimena Kalalo bersama keluarga. Tuhan kiranya memberkati selalu. Bapak Pendeta Emeritus Victor Marpaung bersama keluarga, Tuhan berkati. Juga kami tak lupa berdoa untuk Vikaris Alfian Apriano. Kiranya kasih sukacita selalu menyertai dan melindunginya. Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan malam ini juga tak lupa kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami Jemaat Galilea Cilacap yang bergumul karena masalah kelemahan tubuh. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Edmond Patiruhu, Ibu Wibi Kayadu, Ibu Diaken Ida Budi Prayitno, serta saudara-saudara yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Berkati obat-obat yang mereka konsumsi. Biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan hanya berasal daripada-Mu. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada malam ini juga kami tak lupa berdoa untuk jemaat kami yang bergumul karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan atau masalah apapun yang mereka sedang gumuli. Kami mohon campur tangan di dalamnya. Kami mohon kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, dan tunjukkan jalan keluar di dalam menghadapi gumul juang mereka ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang ingin kami pinta pohonkan kepadamu, tetapi karena kelemahan kami tak dapat tuturkan satu persatu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.